Novel suara. Dikbab 711-715. Semua penonton menatapnya tajam, namun tak seorang pun melihat apa yang ditangkap Qin Haodong di tangannya. Ma Yuanchao berteriak, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba menipu kami?" Qin Haodong bertanya pada Han Jiyu, "Bisakah kamu merasakan apakah ada perubahan?" Perubahan. Han Jiyu melihat sekelilingnya dengan hati-hati lalu berteriak, "Mengapa sekarang jauh lebih dingin?" Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakannya, mereka kemudian menyadari bahwa suhu di gudang bunga itu tampaknya telah turun drastis dalam sekejap. Panas yang membuat mereka jengkel tiba-tiba menghilang. Ma Yuanchao berkata, "Kami menunggumu merawat bunga-bunga ini, jadi mengapa kamu peduli apakah itu keren atau tidak, apakah itu ada hubungannya denganmu? Dasar orang bodoh, sekarang aku tunjukkan apa yang bisa kulakukan." Qin Haodong kemudian menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak, "Mekar sekarang." Setelah dia berteriak, semua bunga-bunga indah di dalam gudang itu pun mekar satu demi satu dalam sekejap, seakan-akan mereka adalah prajurit yang ada di bawah komandonya. Bunga-bunga yang gugur beserta bunga-bunganya yang layu tiba-tiba berubah menjadi hamparan ladang bunga dan semua yang hadir tak kuasa menahan harumnya. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini dan tidak percaya itu nyata. Apa yang terjadi dengan bunga jonquil ini? Masa berbunganya biasanya antara bulan Januari dan April, jadi mengapa sekarang berbunga? Ya ampun, lihat, pohon sikas juga berbunga. Seorang ahli bunga setengah baya menunjuk ke arah bunga sikas dan berteriak keheranan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bunga sikas sulit untuk mekar. Biasanya, hanya sedikit yang bisa mekar, tetapi sekarang bunga sikas dikelilingi oleh lautan bunga sikas yang sedang berbunga. Lihat, epifilum juga sedang berbunga. Yang dimaksud dengan flash-in depan event adalah epifilum yang biasanya mekar di tengah malam dan masa mekarnya cukup singkat. Namun sekarang sudah mulai mekar juga. Orang-orang yang hadir tercengang. Mereka melihat sekeliling dan terus-menerus menyuarakan keterkejutan mereka. Tidak heran mereka begitu terkejut. Bahkan rumput hijau pun mekar saat Qin Haodong memberi perintah. Ma Yuanchao berdiri diam, mulutnya terbuka lebar karena sangat terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Ini sama sekali tidak ilmiah. Mungkinkah pemuda di depannya adalah makhluk gaib? Bagaimana ini mungkin? Han Jiyu mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat melihat hamparan bunga yang segar kembali dan bunga-bunga yang bermekaran di sekelilingnya. Dia menyukai bunga sejak dia masih kecil. Dia juga telah memutuskan bahwa dia akan menikah dengan seorang pria yang juga menyukai bunga. Dia hanya ingin mempersulit Qin Haodong untuk melampiaskan ketidakpuasannya terhadap rencana pernikahan kakeknya untuknya. Namun pemuda ini melakukan mukjizat dan semua bunga bermekaran saat ia mengangkat tangannya. Sungguh pria yang luar biasa. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sebagai kaisar kayu hijau, mudah baginya untuk mengendalikan tanaman. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. "Nona Han, bukankah seharusnya Anda memenuhi janji Anda sekarang?" Han Jiyu menatapnya dengan malu-malu, lalu berbalik dan berkata kepada yang lain, "Kalian semua bisa pergi dulu." Para staf yang bekerja di gudang bunga tahu bahwa wanita muda itu punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Qin, jadi mereka semua pergi. Ma Yuanchao akhirnya tersadar dan merasa malu. Dia tidak berani menatap Han Jiyu dan meninggalkan gudang dengan tergesa-gesa, dengan kotak di satu tangan. Tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah Qin Haodong dan Han Jiyu yang tersipu malu, berdiri di tengah hamparan bunga. Han Jiyu bertanya, "Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi, apa yang salah dengan bungaku?" Qin Haodong berkata dengan seringai jahat, "Tentu saja, tapi kamu harus menciumku terlebih dahulu." Han Jiyu menjadi semakin malu, "Mengapa kamu membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Ini pertama kalinya kita bertemu." Qin Haodong tiba-tiba memeluknya. Dia menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Tidak apa-apa, kita sudah bertunangan, kamu milikku dan tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Lagi pula, kau baru saja mengatakan bahwa hatimu akan menjadi milikku selama aku menyembuhkan bunga-bunga ini, apakah kau mencoba mengingkari janjimu?" "Tentu saja aku akan menepati janjiku. Itu hanya ciuman. Apa susahnya?" Han Jiyu kemudian mencium Qin Haodong dengan bibir merahnya yang halus dan mereka berpelukan erat. Dia hanya ingin menciumnya sedikit, tetapi ketika bibir mereka bersentuhan, mereka seperti direkatkan dan seolah melupakan seluruh dunia. Setelah waktu yang lama, Han Jiyu mendorong Qin Haodong dan berkata dengan terengah-engah, "Kamu berjanji untuk menciumku sekali saja." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Itu hanya sekali, kita tidak pernah berpisah selama ini." "Dasar bajingan," kata Han Jiyu, "katakan padaku sekarang, bagaimana caranya kau melakukannya, apa yang salah dengan bungaku?" Qin Haodong menunjukkan padanya sebuah batu merah seukuran kerikil, "Batu ini yang menyebabkan matinya bunga-bungamu." Han Jiyu melihat batu kecil itu. Batu itu tidak berbeda dengan kerikil biasa, tetapi warnanya jauh lebih cerah dan sepertinya ada api kecil yang menyala di dalamnya. "Apa ini?" Dia mengulurkan tangan dan hendak mengambil batu itu,
tetapi Qin Haodong menghentikannya dan berkata, jangan sentuh. Ini disebut kristal berapi dan itu akan membakarmu. Bagaimana bisa, aku tidak bisa merasakan panasnya sama sekali. Meskipun Han Jiyu mengatakan ini, dia tetap menarik tangannya. Dia mempercayai pria yang berdiri di depannya ini tanpa alasan. Qin Haodong menjelaskan, jangan meremehkan batu kecil ini, kamu tidak bisa merasakan panasnya karena aku membungkusnya dengan ki sejati, jika aku menyingkirkannya, seluruh bunga yang berguguran akan menjadi abu. Itu bukan berlebihan. Jika dia belum mencapai alam jiwa baru lahir, dia tidak akan mampu mengendalikan kristal api dengan ki sejatinya. Dia pernah melihat kristal api di dunia kultivasi sebelumnya. Kristal itu terbentuk dari esensi api, tetapi dia tidak menyangka bahwa kristal itu juga akan muncul di bumi. Han Jiyu berkata dengan bingung, maksudmu semua bunga di tamanku layu karena ini. Qin Haodong mengangguk dan berkata, saya merasa ada yang tidak beres saat saya masuk, suhunya tinggi dan yang ki-nya terlalu kuat, bunga-bunga ini layu karena tidak dapat menahan lebih banyak yang ki. Setelah penyelidikan menyeluruh, dia menemukan bahwa kristal berapi itu terkubur di bawah bunga-bunga. Baru saja, dia menghentakkan kakinya untuk mengeluarkannya dari tanah. Lalu dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tapi gudang bunga itu sudah dibangun beberapa tahun yang lalu, jadi mengapa hal itu tidak terjadi sebelumnya? Qin Haodong bertanya, apakah kamu memilih membangun gudang bunga di sini karena cuaca di sini lebih hangat? Han Jiyu mengangguk, ya, di sini lebih hangat dan bunga-bunga akan bermekaran di sini bahkan di musim dingin dan musim gugur, itulah sebabnya aku membangun gudang bunga di sini. Qin Haodong berkata, itu saja, kristal api akan tidur selama beberapa waktu, yang sama dengan kebiasaan hibernasi hewan, sebelumnya ia pernah dalam keadaan tidur, jadi suhunya tidak terlalu tinggi, yang cocok untuk menumbuhkan bunga. Tapi sekarang sudah mau bangun, jadi tempatnya jadi lebih panas dan bunga-bunga di sini tidak tahan panas. Untungnya, api itu menyala perlahan. Kalau dalam kondisi terbaik, pasti langsung terjadi kebakaran dan bahkan gedung klub akan terbakar habis. Han Jiyu terkejut setelah mendengar apa yang dikatakannya. Untungnya, Qin Haodong ada di sini hari ini, jika tidak, semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semua masalah, kau bisa menyerahkan tempat ini kepada orang lain dan tidak akan ada masalah lagi. Serahkan saja pada orang lain, ini gudang bungaku, jadi mengapa aku serahkan pada orang lain? Han Jiyu mengedipkan mata besarnya yang indah dan bertanya dengan bingung. Qin Haodong memeluknya lagi dan menciumnya. Kemudian dia berkata, tidakkah kau mengerti? Kau akan menjadi milikku dan harus kembali ke Sekte Tang bersamaku. Namun, aku juga punya taman yang luas dan kau dapat menanam bunga apapun yang kau inginkan. Han Jiyu tersentak dan berkata dengan genit, apakah aku setuju untuk pergi bersamamu? Qin Haodong menatapnya dengan seringai jahat, ada apa? Kamu ingin aku menciummu lagi? Han Jiyu segera berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kemudian dia melotot ke arah Qin Haodong dan berkata, mengapa kamu selalu menindasku? Akan memalukan jika ada yang melihat kita. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, mengapa kamu peduli dengan mereka, kita sudah bertunangan dan kakekmu bahkan sudah mengirimkan mas kawinmu, mengapa kamu merasa malu, akulah orangmu mulai sekarang. Kamu sangat menyebalkan. Meskipun Han Jiyu berkata demikian, dia tetap membenamkan kepalanya di lengan Qin Haodong. Dia cukup puas dengan sikap mendominasi pria ini. Setelah beberapa lama, Qin Haodong menepuk punggungnya dan berkata, baiklah, adikku sedang makan siang di sini. Mari kita lihat. Lalu mereka berdua berjalan menuju klub ekologi. Wang Rubing telah menyiapkan tempat duduk di meja dan sedang menunggu kedatangan tamu di pintu. Li Changzi masuk saat dia berdiri di pintu. Mereka menunggu lama sebelum kepala bagian Zhang yang gemuk akhirnya tiba. Kepala Gao dipanggil Gao Jiangong dan dia adalah kepala bagian Departemen Keuangan. Dia sebenarnya tidak memegang jabatan tinggi, tetapi dia memiliki kekuasaan yang nyata. Semua alokasi keuangan didistribusikan olehnya, jadi dia seperti dewa kekayaan bagi banyak departemen. Pendanaan pemerintah Kabupaten Wufeng di kota Jiangnan telah lama disahkan, tetapi dia masih menolak untuk mendistribusikannya. Alasannya sangat sederhana. Pemerintah kota Jiangnan tidak memberinya bunga apapun dan bahkan tidak mengundangnya untuk makan malam. Dia tidak akan membiarkan mereka mendapatkan uang dengan mudah. Setelah sekian lama, para pejabat di kota Jiangnan akhirnya menyadari sesuatu. Hari ini, wali kota secara pribadi datang untuk mengundangnya makan malam, yang membuatnya merasa cukup puas. Dia memiliki kekuatan yang nyata, tidak diragukan lagi. Dia menikmati makan di hampir semua restoran di ibu kota, besar atau kecil dan dia sangat menyukai Flower Health Club. Dia sudah beberapa kali ke sini bersama para pemimpinnya. Suasana di sini cukup baik dan dia merasa sangat santai di sini. Makanannya juga lezat, tetapi harganya agak mahal. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia tidak perlu membayarnya sendiri. Ketika mereka melihat Gao Jiangong, Li Changzi dan Wang Rubing segera menyapanya dengan sopan,
Ketua Gao, senang bertemu dengan Anda, kami telah menunggu Anda lama sekali. Jabatan Li Changzi jauh lebih tinggi darinya, tetapi Gao Jiamong adalah orang yang memiliki kekuasaan sesungguhnya, jadi dia tidak punya pilihan lain, selain tunduk pada tekanannya. Gao Jiamong telah bertemu dengan banyak pemimpin dari seluruh negeri dan dia cukup sombong saat berbicara dengan mereka. Dia menepuk perutnya dan berkata dengan nada angkuh, Anda pasti Tuan Li dari kota Jiangnan, maaf, saya terlambat, ada kemacetan lalu lintas di ibu kota, maaf membuat Anda menunggu begitu lama. Tidak masalah, kita baru saja sampai. Li Changzi dan Wang Rubing menjawab dengan sopan lalu masuk ke klub bersama Gao Jiamong. Wang Rubing menuntunnya ke sebuah meja, wajah Gao Jiamong langsung muram, mengapa kamu tidak memesan kamar pribadi untuk makan malam, apakah kalian orang luar tahu cara menghibur tamu? Melihat bahwa dia tidak puas, Wang Rubing menahan amarahnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Ketua Gao, saya terlambat dan tidak ada lagi kamar pribadi yang tersedia, silakan duduk saja di sini. Bab 712 Dia Lelakiku. Setelah ragu sejenak, Gao Jiamong akhirnya duduk. Ia berkata dengan nada tidak puas, saya sudah makan begitu banyak sebelumnya dan ini pertama kalinya saya tidak duduk di ruang pribadi. Wang Rubing menghela napas lega. Bagaimanapun, ia berhasil mengatasi kendala kecil ini. Ia segera memberitahu pelayan untuk menyajikan hidangan. Dia sudah memesan hidangan tersebut saat memesan meja. Dia tidak berani meminta Gao Jiamong untuk memesan, jika tidak, harga hidangan ini mungkin akan melebihi anggaran mereka. Li Changzi sangat disiplin dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pernah menerima hadiah atau uang dari orang lain. Kali ini, ia akan membayar makanan ini dari koceknya sendiri dan tidak akan mampu membelinya jika harganya terlalu mahal. Pelayan segera menyajikan semua hidangan. Gao Jiamong melirik hidangan itu dengan jijik. Li Changzi mengambil sebotol Maotai dan menuangkan segelas untuk Gao Jiamong. Ia lalu menuangkan segelas untuk dirinya dan Wang Rubing. Dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada Gao Jiamong, Ketua Gao, saya akan minum ini untuk menunjukkan rasa hormat saya, silakan dinikmati. Li Changzi biasanya tidak meminta Wang Rubing untuk minum di meja makan. Dia memberikan beberapa komentar sopan lalu menghabiskan semua anggur putih di gelasnya. Namun Gao Jiamong tidak minum anggur itu dan bahkan tidak menyentuh gelasnya. Ia menjadi semakin tidak puas. Dia bertanggung jawab atas departemen yang memiliki kekuasaan nyata dan ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam. Namun kali ini terlalu sederhana dan tidak sopan. Meskipun mereka berada di Flower Health Club, dia duduk di luar seperti orang kebanyakan. Dia bisa menahannya, tetapi hidangan yang mereka pesan juga sangat mendasar dan dia bahkan tidak melihat satupun hidangan spesial dari klub tersebut. Faktor yang paling penting adalah minuman keras putih. Apakah orang yang berstatus tinggi di ibu kota akan minum Maotai, jika mereka bisa minum anggur merah? Sekarang mereka membeli sebotol Maotai yang bahkan belum berumur cukup tua, hanya untuk menyenangkan hatinya. Akan sangat memalukan jika orang lain melihatnya meminumnya. Tentu saja mereka berasal dari daerah terpencil dan tidak tahu apa-apa tentang etika bisnis. Tampaknya uang itu harus disimpan untuk sementara waktu dan belum bisa didistribusikan ke kota Jiangnan. Memikirkan hal ini, dia hanya mengambil gelas dan menghirupnya pelan-pelan. Kemudian dia menaruhnya di atas meja, mengerutkan kening dan berkata, kesehatanku akhir-akhir ini tidak begitu baik, minum minuman keras harum seperti ini akan sangat merangsang perutku, maaf, tapi aku tidak bisa minum ini. Li Changzi dan Wang Rubing saling memandang. Tentu saja mereka menyadari bahwa Gao Jiamong tidak puas. Namun, minuman keras Maotai cukup mahal dan harganya mencapai 2.000 yuan. Wang Rubing menatapnya, matanya menyala-nyala karena marah. Dana tersebut seharusnya sudah didistribusikan ke Kabupaten Wufeng sekarang, tetapi dana tersebut telah disimpan di sana selama lebih dari setengah bulan dan mereka belum menerima sepeser pun. Wali kota Li membayar sendiri makanannya dan makanan serta minumannya menghabiskan setengah tahun gajinya. Makanannya cukup enak, tetapi bajingan tua ini berpikir bahwa Maotai tidak cukup enak. Li Changzi menatapnya, memberi isyarat agar dia menahan amarahnya. Kemudian dia berkata kepada Gao Jiamong, Ketua Gao, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu bahwa Anda sedang tidak sehat, ayo kita pesan sebotol anggur merah sekarang, merek apa yang Anda suka. Ekspresi Gao Jiamong melembut. Ia berkata kepada pelayan di sebelahnya, mari kita minum sebotol First Broad Bordeaux, rasanya enak. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu berbalik dan kembali ke bar. Tak lama kemudian, dia datang membawa sebotol anggur merah dengan label yang ditulis dalam bahasa asing. Permisi, Tuan, apakah Anda ingin membukanya sekarang? Li Changzi tahu bahwa anggur itu pasti mahal, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Demi kesejahteraan masyarakat provinsinya, dia menggertakkan giginya dan berkata, buka saja, tentu saja, buka sekarang. Pelayan itu membuka botol dan menuangkan segelas untuk mereka masing-masing sebelum pergi. Gao Jiamong mengambil gelas dan menyesapnya. Kemudian dia mengangguk puas, anggur ini rasanya enak, enak diminum dengan anggur merah, baik untuk kesehatan.
Setelah beberapa saat, Wang Rubing menyelinap ke bar dan melihat harga anggur. Dia terkejut mengetahui bahwa sebotol anggur harganya 12.800 yuan. Bajingan itu benar-benar kejam. Dia bahkan memesan sebotol anggur senilai lebih dari 10.000 yuan. Tetapi sekarang anggurnya sudah dipesan dan dia hanya bisa berharap agar pengeluarannya tidak terbuang sia-sia dan agar dia dapat mengambil kembali dananya. Gao Jiamong tidak ragu untuk makan dan minum di meja makan. Wang Rubing dan Li Changzi tidak minum banyak karena mereka tahu bahwa anggur itu sangat mahal. Jadi sebotol anggur merah 750 ml diminum sendiri oleh Gao Jiamong. Melihat bahwa ia hampir menghabiskan anggurnya, Li Changzi berkata, "Kepala Gao, kami dari kota Jiangnan dan tidak mudah bagi pegawai negeri sipil di tingkat akar rumput, kami berharap Kepala Gao dapat membantu kami. Dana penanggulangan kemiskinan sangat dibutuhkan, bisakah Anda membantu kami menyelesaikan masalah ini secepatnya?" Gao Jiamong menghabiskan segelas anggur terakhir dalam sekali teguk dan langsung merasa kesal. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang dari daerah terpencil ini. Mereka baru saja membelikannya sebotol anggur dan dia belum menghabiskannya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini untuk mereka? Dia berkata dengan nada dingin, "Pak Tuali, ada banyak departemen dasar dan daerah tertinggal di negara ini, dana sangat dibutuhkan di mana-mana di Huaxia, Anda harus menunggu sedikit lebih lama." Kemudian dia mencibir diam-diam, "Jabatanmu lebih tinggi dariku, tapi memangnya kenapa, kita berada di ibu kota dan kau harus mematuhiku?" Melihat uang yang mereka keluarkan untuk makan itu sia-sia, Li Changzi segera berkata, "Ketua Gao, bisakah Anda membantu kami, dana itu dibutuhkan untuk membangun basis pertanian ekologis. Jika kami bisa mendapatkan uangnya sekarang, kami bisa menggunakannya untuk memulai pembangunan dasar pangkalan. Akan terlambat dan kami harus menunggu 1 tahun lagi jika uangnya tertunda lagi. Tidak ada yang bisa kulakukan." Gao Jiamong berkata dengan dingin, "Tugasmu adalah mengatur pembangunan, tugasku adalah mengalokasikan uang yang didistribusikan oleh negara. Banyak tempat juga membutuhkan uang sekarang dan banyak dari mereka juga harus menunggu selama setengah tahun. Pengalokasian dana seperti ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, toh, total dananya terbatas, Anda tinggal menunggu giliran untuk menerima dana." Ia menatap mereka dengan pandangan menghina saat berbicara. Tentu saja, mereka berasal dari daerah terpencil. Ia bisa melupakan fakta bahwa mereka tidak memesan kamar pribadi dan memesan beberapa hidangan murah daripada hidangan khusus. Namun, mereka hanya membeli sebotol anggur. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah jika dia tidak punya cukup minuman? Tampaknya dia harus menyisihkan dana dan menunda penyaluran ke Jiangnan untuk sementara. Li Changzi berkata dengan cemas, "Kepala Gao, dana itu dialokasikan khusus oleh pemerintah." Gao Jiamong mencibir, "Semua uang itu dialokasikan oleh pemerintah, bagaimana saya bisa mendistribusikannya tanpa persetujuan pemerintah, itu ilegal. Ada yang harus kulakukan, aku harus pergi sekarang." Kemudian dia berdiri dan hendak keluar pintu. Melihat makanannya sia-sia, Wang Rubing tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia melangkah maju dan mencengkeram lengannya. "Jangan pergi." Gao Jiamong merasa kesal. Mereka jelas-jelas berasal dari daerah terpencil yang miskin dan tidak punya sopan santun sama sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja mencengkeram lengannya di depan umum? Dia berbalik, menepis tangan Wang Rubing dengan kasar dan berkata dengan marah, "Mengapa kalian tidak mengikuti aturan? Saya katakan, ada yang salah dengan alokasi dana dan saya harus memeriksanya sekali lagi. Kita akan membicarakannya setelah audit selesai." Bagaimanapun, dia adalah pria yang tinggi dan kuat. Wang Rubing terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak berhasil menjaga keseimbangannya dan akhirnya terjatuh. Wajahnya pucat karena ketakutan. Namun, sebuah tangan besar memegang punggungnya dengan kuat dan tiba-tiba membantunya berdiri. Qin Haodong membantunya berdiri, menatap pria di depannya dan berkata dengan suara dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalilah dan distribusikan dana bantuan kemiskinan ke Kabupaten Wufeng sebelum pukul 8.30 besok pagi, atau kamu akan dipecat." "Siapa kau, beraninya kau bicara seperti itu padaku?" Gao Jiamong sangat marah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mengapa dia selalu bertemu orang-orang yang tidak sopan? Namun, tiba-tiba, dia melihat Han Jiyu berdiri di sampingnya. "Nona Han, mengapa Anda ada di sini?" Sebagai orang biasa, dia tidak tahu tentang keberadaan 7 keluarga besar di ibu kota, tetapi dia tahu bahwa Han Jiyu cukup istimewa. Suatu kali, dia datang ke sini untuk makan malam dengan seorang wakil direktur, yang memiliki kekuasaan nyata di biro tersebut. Wakil direktur tersebut harus menyapa wanita ini dengan hormat, sementara dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyapa. Setelah itu, dia diam-diam menanyakan identitas Han Jiyu dan wakil direktur mengatakan bahwa dia adalah pemilik klub ini dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika Han Jiyu tidak puas dengannya, dia mungkin akan langsung dipecat. Dia mengingat fakta bahwa mereka tidak mampu menyinggung gadis ini.
Jadi dia selalu berhati-hati setiap kali dia datang ke sini untuk makan malam. Dia bergegas maju untuk menyambutnya begitu dia melihat Han Ji-yu. Han Ji-yu mengabaikan kerendahan hatinya. Dia melangkah maju, meraih lengan Qin Haodong dan berkata tanpa ragu, dia pacarku, lakukan apa yang dia katakan. Qin Haodong sedikit terkejut setelah mendengar Han Ji-yu secara langsung mengakuinya sebagai pacarnya. Tampaknya begitu seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria, dia dapat mengubah perannya dengan cepat. Bahkan, tanpa bantuan keluarga Han, dia bisa dengan mudah membuat pria ini kehilangan pekerjaannya. Dia bahkan bisa dijebloskan ke penjara. Mendengar ucapannya, Gao Jiamong menggigil ketakutan. Dia bisa menganggap perkataan Qin Haodong sebagai lelucon, tetapi dia tidak berani mengabaikan perkataan Han Ji-yu. Dia segera berkata, jangan khawatir, saya akan kembali bekerja lembur sekarang, saya yakin saya akan dapat menyelesaikannya besok pagi. Pada saat yang sama, dia juga mengeluh tentang Li Changzi dan Wang Rubing di dalam hatinya. Mengapa mereka tidak memanfaatkan hubungan itu sebelumnya? Dia merasa dipermalukan dan bahkan mungkin menyinggung beberapa orang penting di ibu kota. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Qin Haodong menghentikannya, tunggu sebentar, aku belum bilang kau boleh pergi. Gao Jiamong segera berbalik dan berkata dengan hormat, Tuan, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Qin Haodong berkata, bayar tagihan di konter bar sebelum kamu pergi. Bayar tagihannya. Gao Jiamong meringis. Dia tidak melihat tagihannya, tetapi dia bisa menebak bahwa makanan itu akan menghabiskan biaya lebih dari 20.000 yuan. Itu hampir sama dengan gajinya selama setengah tahun. Dia benar-benar tidak ingin membayar tagihan itu. Qin Haodong berkata, apakah kamu tidak bersedia melakukannya? Tentu saja saya bersedia melakukan ini. Gao Jiamong mengangguk berulang kali. Dibandingkan dengan uang untuk makan, jabatannya jauh lebih penting. Dia dengan patuh berlari ke meja bar, melunasi pembayaran, lalu meninggalkan klub dengan malu. Wang Rubing dan Li Changzi tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan memiliki pengaruh sebesar ini di sini. Qin Haodong pergi untuk menyapa Li Changzi dan kemudian memperkenalkan Han Ji-yu kepada mereka. Mendengar bahwa mereka adalah saudara perempuan Qin Haodong dan sesama penduduk desa, Han Ji-yu segera membuka kamar pribadinya dan kemudian memesan makanan lain untuk menghibur mereka. Wang Rubing memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, katakan padaku, apa hubunganmu dengannya? Qin Haodong mengatakan yang sebenarnya, kamu baru saja mendengarnya, Ji-yu adalah pacarku. Bab 713 mengambil istri bisa menghasilkan banyak uang. Wang Rubing bertanya, bagaimana dengan Lin Momo, apakah kamu meninggalkannya? Tidak, tentu saja tidak, aku bukan orang seperti itu. Qin Haodong tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah ini. Dia bertanya tentang kondisi fisik Old Li dan yang lainnya, lalu dia memberikan kartu bank kepada Wang Rubing. Kakak, ada sejumlah uang di kartu ini, ambillah dan belilah rumah yang lebih besar di Jiangnan, lalu ajak kakek, nenek, bibi, dan yang lainnya untuk tinggal di sana juga, belilah mobil yang lebih bagus agar mereka dapat bepergian dengan mudah. Jika kakek masih tidak mau berhenti berobat ke Tiongkok, tolong belikan dia toko lain dan buka klinik. Wang Rubing mengambil kartu bank dan berkata, kamu membuang-buang uang lagi, apakah kamu tahu berapa biaya untuk melakukan hal-hal ini di Jiangnan? Tentu saja aku tahu, 70 atau 80 juta yuan seharusnya cukup, ada 100 juta yuan, yang seharusnya cukup untukmu, aku akan mentransfer lebih banyak uang nanti. Mendengar ada 100 juta yuan di kartu bank ini, Wang Rubing terkesiap kaget dan kartu itu jatuh ke tanah. Dia segera mengambilnya dan berkata, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Li Changzi yang tadinya diam, juga terkejut. 100 juta yuan jelas bukan jumlah uang yang sedikit. Beberapa perusahaan besar hanya punya total puluhan juta yuan. Namun, Qin Haodong tampak acuh tak acuh saat mengeluarkan kartu bank, seolah-olah hanya ada 1000 yuan di dalamnya. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, saya tidak mencuri uang itu, saya mendapatkannya melalui cara yang wajar dan sah. Wang Rubing mendorong kartu itu kembali, bahkan jika kamu mendapatkannya secara sah, kakek, nenek, ayah, dan ibu tidak akan mengambilnya, ibu masih menyimpan uang yang kamu tinggalkan terakhir kali untuk pernikahan kalian. Qin Haodong menyodorkan kartu bank itu kepadanya sekali lagi, ambil saja, sekarang situasinya berbeda, aku tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan istri, sebaliknya, mereka akan memberiku sejumlah besar uang. Wang Rubing ragu-ragu sejenak dan akhirnya memasukkan kartu itu ke dalam tasnya. Kemudian dia melirik Han Ji-yu, yang tersipu dan menatap Qin Haodong dengan pandangan menuduh, jangan bicara seperti ini saat pacarmu ada di sana. Tolong tunjukkan rasa hormat padanya. Itu benar, kata Qin Haodong, kakak, wali kota Li, silakan datang ke rumahku untuk melihat-lihat setelah makan malam. Li Changzi berkata,
Qin kecil, lupakan saja, kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk sampai di sini dan masih ada hal yang harus kita lakukan di rumah. Sebagai pemimpin suatu kota, ia memiliki banyak hal yang harus ditangani. Wang Rubing berkata dengan nada khawatir, tiket kereta api dan tiket pesawat di ibu kota sangat terbatas dan kami bahkan tidak bisa mendapatkan tiket kembali ke Jiangnan sekarang. Mereka terburu-buru dan ibu kota sangat ketat dengan mobil dari kota lain, jadi mereka terbang ke sini dan tidak mengemudi. Qin Haodong berkata, tidak apa-apa, aku akan membantumu menyelesaikan masalah tiket, kapan kamu ingin kembali? Li Changxi berkata, semakin cepat semakin baik. Mohon tunggu sebentar. Qin Haodong menelepon Paman Weng. Keluarga Zhao mengirim pesawat pribadi kemarin dan Paman Weng yang bertanggung jawab atas pengirimannya. Ia segera menutup telepon dan berkata kepada mereka, semuanya sudah diatur dan kalian bisa berangkat dalam 2 jam, sekarang, mari kita makan malam dan kemudian kita bisa pergi ke bandara. Wang Rubing mencubit pinggangnya, jangan bercanda sekarang, wali kota Li sedang memberitahumu sesuatu yang serius. Qin Haodong berkata dengan nada kesal, kakak, kenapa kamu mencubitku, aku serius. Wang Rubing menatapnya dengan mata terbelalak, apa yang kamu bicarakan, aku baru saja memeriksanya, tidak ada penerbangan ke Jiangnan dalam 2 jam ke depan. Qin Haodong menjelaskan, itu bukan penerbangan, saya punya pesawat pribadi dan Paman Weng sudah menghubungi administrasi penerbangan, pesawat akan lepas landas dalam 2 jam. Mata Wang Rubing membelalak karena terkejut. Dia berdiri diam dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya bertanya, Haodong, apakah kamu bercanda? Kakak, wali kota Li ada di sini, bagaimana aku bisa bercanda? Tapi kenapa kamu punya jet pribadi? Qin Haodong tersenyum, istriku yang membawanya kepadaku. Jangan main-main denganku. Melihat Wang Rubing hampir kehilangan kesabarannya, Qin Haodong segera menjelaskan, aku serius. Itu adalah mahar dari keluarga pacarku. Wang Rubing menoleh menatap Han Jiyu dengan penuh tanya. Qin Haodong berkata, kamu tidak perlu melihatnya, pesawat itu tidak diberikan oleh keluarganya. Han Jiyu mengangguk dan berkata dengan malu-malu, itu benar, maharku adalah sebuah restoran. Wang Rubing ternganga kaget lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak dapat mempercayainya. Tidak heran Qin Haodong menyebutkan bahwa dia menghasilkan uang dengan menikahi seorang istri. Tampaknya sekarang dia benar-benar tidak bercanda. Menikahi seorang istri benar-benar dapat memberinya banyak uang. Sebuah restoran dan pesawat pribadi cukup berharga. Qin Haodong punya lebih dari satu pacar yang keluarganya bisa memberinya hotel atau pesawat pribadi. Li Changxi tercengang. Dia jarang bercanda, tetapi sekarang dia mengacungkan jempol pada Qin dan berkata, saudara Qin, kamu pria yang hebat. Han Jiyu mengeluarkan 2 kartu emas dari tasnya dan memberikannya kepada Li Changxi dan Wang Rubing. Saudara Li, saudari Wang, ini pertama kalinya kita bertemu dan aku belum menyiapkan hadiah apapun. Ini adalah kartu tertinggi dari klub kita. Silakan datang ke sini untuk makan malam saat Anda berada di ibu kota nanti. Kartu ini tidak memiliki batas pengeluaran, silakan terima. Wang Rubing mendorong kartu itu kembali dan berkata, saudari Jiyu, tolong ambil kembali, ini pertama kalinya kita bertemu dan aku tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Dia baru saja melihat betapa mahalnya hidangan dan anggur. Bahkan meja-meja yang tersebar di luar ruang pribadi harganya bisa mencapai puluhan ribu yuan. Kartu itu tidak memiliki batas pengeluaran, yang sangat berharga. Melihat hadiah itu dikembalikan, Han Jiyu berkata dengan cemas, kakak Wang, tidak apa-apa, klub itu adalah milik pribadiku, bahkan, itu juga bisa dianggap sebagai mas kawinku, tolong anggap saja itu sebagai hadiah dari Haodong. Hanya 2 kartu untuk makan malam, ambil saja. Qin Haodong berkata dan menyodorkan kartu-kartu itu ke tangan Wang Rubing. Mahar lagi. Wang Rubing membuka mulutnya lebar-lebar karena sangat terkejut. Ngomong-ngomong, aku punya 2 kartu lagi di sini, ambillah, ini angpau untuk pernikahanmu. Qin Haodong mengeluarkan 2 kartu VIP hitam dan menyerahkannya kepada Wang Rubing, ini adalah kartu tertinggi restoran Taoti. Tidak ada batasan pengeluaran. Yang ini adalah kartu tertinggi gedung perdagangan langit bumi dan tidak memiliki batas pengeluaran, saat kamu menikah, kamu dapat membeli apapun di sana secara gratis. Wang Rubing baru saja tiba di ibu kota, tetapi dia sudah mendengar tentang restoran Taoti dan gedung perdagangan langit dan bumi. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh kelompok-kelompok kelas atas dan dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke sana. Sekarang saudaranya memberinya 2 kartu Supreme tak terbatas. Berapa nilainya? Dia bertanya dengan ragu, kakak, apakah restoran dan gedung komersial itu juga milikmu? Qin Haodong mengangguk, tentu saja, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, jangan khawatir soal harga. Apakah itu bagian dari mas kawin? Tentu saja itu bagian dari mahar. Bagaimana saya bisa membangun bisnis sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Qin Haodong berkata dengan merasa benar sendiri. Wang Rubing merasa tidak ada yang bisa dia katakan sekarang. Kapan pernikahan menjadi bisnis yang menguntungkan? Adik kecil,
kamu tidak sedang menjadi anak mainan di sini, kan? Qin Haodong berkata, kakak, apa yang kau bicarakan, ini semua dikirim oleh keluarga mereka, kau bisa bertanya padanya jika kau tidak percaya padaku. Han Jiyu mengangguk dan berkata malu-malu, dia benar. Wang Rubing terdiam dan merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada kakaknya. Dia makan malam sederhana lalu bergegas ke bandara bersama Li Changxi. Qin Haodong mengendarai mobil komersial ke bandara dan mengantar mereka ke pesawat pribadinya. Baru pada saat itulah Wang Rubing percaya bahwa apa yang dikatakan Qin Haodong kepada mereka benar adanya. Setelah mengantar mereka pergi, Qin Haodong melihat jam dan berkata kepada Han Jiyu, kita tinggal di sini saja, aku harus menjemput seseorang nanti. Dia menelepon Momo dan Momo berkata bahwa urusan di Shanghai sudah beres. Momo dan anak kecilnya akan naik pesawat sore ke ibu kota. Sudah waktunya untuk menjemput mereka. Ia mengantar Han Jiyu ke pintu keluar lobi bandara. Sambil menunggu Lin Momo dan si kecil tiba, ia mengobrol dengan Han Jiyu dan memberitahu dia tentang situasi terkini. Saat mereka sedang berbincang, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun berlari menghampiri dengan skuter. Meskipun ada banyak orang yang menunggu di bandara, anak laki-laki itu tidak mempedulikan mereka dan terus berputar-putar dengan skuternya. Bocah laki-laki itu hendak memukul Han Jiyu dan Qin Haodong segera meraihnya dan menempatkannya di belakangnya untuk menghindari skuter yang melaju kencang. Mereka berhasil menghindar tepat waktu. Namun, seorang pria parubaya yang membawa koper yang berada tidak jauh dari mereka tidak seberuntung itu. Ia tertabrak skuter milik bocah itu. Di mana orang tuanya, mengapa dia bermain skuter di bandara, kemarilah dan bawa dia pergi. Pria parubaya itu meraung marah setelah dipukul oleh anak kecil itu. Jangan teriak-teriak, kamu tidak akan mati setelah dipukul anak kecil, apa masalahnya? Seorang pria muda berusia 30-an datang. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tampak sombong. Ia mengenakan setelan bermerek mahal dan jam tangan emas besar di pergelangan tangannya. Ia ditemani oleh 4 pengawal yang tinggi dan kuat. Melihat sikap pemuda itu yang mengesankan, pria parubaya itu tahu bahwa dia tidak boleh memprovokasinya. Dia menatap pemuda itu dengan pandangan menuduh dan pergi sambil membawa kopernya. Pemuda itu tampak puas dan menoleh ke anak laki-laki itu, nak, lanjutkan saja, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, jangan khawatir, aku di sini. Han Jiyu terdiam melihat pemandangan ini. Dia berkata kepada Qin Haodong dengan tidak puas, mengapa dia melakukan ini, bagaimana dia bisa membesarkan putranya dengan cara ini. Qin Haodong berkata, beberapa orang mengira mereka adalah pusat dunia saat mereka kaya dan mereka bahkan lupa nama mereka, lupakan saja, abaikan saja dia. Dia sekarang menunggu untuk bertemu dengan bocah kecil itu dan tidak mau repot-repot berdebat dengan playboy ini. Setelah beberapa saat, sebuah pesawat mendarat perlahan di landasan pacu bandara dan kemudian sejumlah besar orang keluar dari pintu keluar. Tak lama kemudian Qin Haodong melihat Lin Momo dan si kecil. Tang Tang yang sedang menjaganya pun langsung melihat Qin Haodong. Ayah, ayah. Setelah melihatnya, si kecil segera melepaskan diri dari pelukan Lin Momo dan berlari ke arahnya dengan penuh kegembiraan. Saat melihat gadis cantik ini, Han Jiyu berseru, Haodong, apakah ini putrimu? Dia sangat cantik, seperti peri kecil dalam dongeng. Saat mereka sedang berbincang, bocah lelaki itu kembali berlari menghampiri dengan skuternya. Bocah lelaki itu tidak sempat menghindar dan keduanya pun bertabrakan. Meskipun Tang Tang jauh lebih muda daripada bocah kecil itu, dia memiliki tubuh suci Suzaku dan jauh lebih kuat daripada anak-anak biasa. Dia baik-baik saja, tetapi anak laki-laki kecil itu terlempar dari skuternya. Bab 714 Chu Mingchong. Setelah anak laki-laki itu tertabrak, ia jatuh dari skuter ke tanah. Lututnya lecet dan ia tiba-tiba menangis. Tang Tang masih kecil dan dia terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Berdiri di sana, dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Melihat anaknya terjatuh, pemuda sombong itu langsung berlari menghampiri. Ia memeriksa luka anaknya terlebih dahulu, lalu mengamuk. Wanita jalang, beraninya kau menabrak anakku. Dia berbalik dan mengulurkan tangan untuk meraih Tang Tang, tetapi tidak menemukan apapun. Dia mendongak dan melihat bahwa gadis kecil itu berada di pelukan seorang pria muda. Tang Tang memegang leher Qin Haodong dan berkata dengan gugup, Papa, aku tidak bermaksud menyakitinya, itu bukan salahku. Qin Haodong menepuk punggungnya dan menghiburnya, aku melihatnya, itu bukan salahmu, ayah anak laki-laki itu sangat tidak bertanggung jawab. Apa yang dikatakannya benar. Jika pemuda itu tidak mengizinkan putranya bermain skuter di bandara, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Putranya terluka dan sekarang Qin Haodong mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab. Pemuda itu kesal. Dia menunjuk ke arah Qin Haodong dan berteriak, apa maksudmu? Qin Haodong berkata dengan nada dingin, maksudku, kamu tidak bertanggung jawab, ini tidak akan terjadi jika kamu tidak mengizinkan anakmu bermain skuter di bandara. Untungnya, putramu tidak menyakiti putriku, kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Untungnya,
Han Jiyu berhasil menghindari skuter tadi, tetapi putrinya tertabrak olehnya. Bagaimana dia masih bisa mentolerir kesombongan pemuda ini? Beruntung putrinya tidak terluka, kalau tidak, pemuda ini akan sangat menderita. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tahu siapa aku? Qin Haodong hendak berbicara, tetapi Lin Momo menghentikannya. Melihat bahwa Tang Tang baik-baik saja, dia menoleh ke pemuda itu. Anak-anak yang saling bertabrakan adalah hal yang wajar. Bagaimana dengan ini? Aku akan membayar biaya pengobatan putramu. Berapa yang kamu butuhkan? Biaya pengobatan. Pemuda itu mencibir dan berteriak dengan arogan. Apakah kamu pikir aku menginginkan uangmu? Pria ini sangat menyebalkan. Qin Haodong mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Pemuda itu berteriak. Aku tidak peduli siapa dirimu, tapi putrimu telah menyakiti putraku dan aku harus melakukan hal yang sama padanya hari ini. Lagi pula, lukanya pasti lebih serius daripada luka putraku atau aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Wajah Qin Haodong langsung muram saat mendengar ucapan pria itu. Tepat saat dia hampir kehilangan kesabarannya, seorang wanita genit datang. Saat melihat anak laki-laki kecil yang menangis, dia berkata kepada pemuda itu, "Kakak, apa yang terjadi? Bagaimana Xiao Liang bisa terluka?" Pemuda itu berkata, semua ini salah gadis kecil itu, dia baru saja menabrak anakku, aku harus melakukan hal yang sama padanya dan lukanya pasti lebih serius daripada luka Xiao Liang. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, wanita genit itu tidak berusaha menghentikannya, sebaliknya, dia pikir itu cukup masuk akal. Dia berteriak kepada Qin Haodong, apakah kamu mendengarnya, lakukan apa yang dikatakan saudaraku. Baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan itu bersikap sangat tidak masuk akal sehingga Qin Haodong benar-benar marah. Dia berkata dengan dingin, keluarlah dari sini sebelum aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Hei, bocah, beraninya kau. Pemuda itu langsung berteriak, kau tahu siapa aku? Aku Chu Mingchong, generasi ketiga dari keluarga Chu, putrimu baru saja melukai pewaris kita, jika kau tidak membiarkanku memukulnya, aku akan mematahkan kakimu. Keluarga Chu. Qin Haodong mencibir ketika mendengar bahwa mereka berasal dari keluarga Chu. Tampaknya pendidikan keluarga mereka buruk. Bagaimana mungkin generasi mendatang mereka bersikap seperti ini? Qin Haodong terdiam dan Chu Mingchong mengira dia takut padanya. Senyum puas muncul di wajahnya. Besok adalah ulang tahun Tuan Tua Chu yang ke-80. Dia datang ke sini untuk menjemput saudara perempuannya, Chu Mingjiao. Dia berteriak dengan bangga, cepat dan lakukan apa yang aku katakan. Kau tidak akan mampu menyinggung keluarga Chu kami. Qin Haodong meliriknya dan berkata dengan dingin, karena kamu adalah anggota keluarga Chu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar dari sini sekarang. Chu Mingchong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria ini tidak akan menyerah bahkan setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Chu. Dia sangat marah dan berkata kepada pengawal yang berdiri di belakangnya, ayo, pukuli bocah gigolo ini terlebih dahulu, lalu pukul gadis itu. Mendengar perintah tuannya, keempat pengawal itu bergegas menuju Qin Haodong yang sedang menggendong si kecil. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, sebuah sepatu hak tinggi yang tajam muncul dan tiba-tiba teriakan keras terdengar. Itu Lin Momo. Dia hanya ingin membayar biaya pengobatan dan menyelesaikan masalah. Namun, pemuda itu sangat tidak masuk akal sehingga dia tidak tahan. Keempat pengawal itu bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka sekarang. Chu Mingchong ketakutan. Semua pengawalnya adalah agen pensiunan dari departemen khusus dan mereka tidak pernah gagal sebelumnya. Namun, wanita cantik ini begitu kuat dan dia mengalahkan pengawalnya dalam sekejap. Dia tercengang dan Qin Haodong datang ke arahnya dengan anak kecil itu di tangannya. Dia juga seorang pejuang, tetapi semua ki sejati miliknya tiba-tiba berhenti mengalir saat menghadapi tekanan besar Qin Haodong. Dia bahkan tidak bisa melawan sekarang. Kemudian dia ditendang di perut bagian bawah, terlempar lebih dari 10 meter dan mendarat di tong sampah. Si kecil bertepuk tangan dengan gembira. Chu Yujiao, yang berdiri di samping, melihat bahwa saudara laki-lakinya dan keempat pengawalnya semuanya telah dipukuli. Dia melangkah maju dan berteriak, beraninya kau memukuli orang-orang dari keluarga Chu kami, kau sudah mati sekarang. Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak akan memukul wanita kali ini. Tapi aku tidak ingin melihatmu lagi. Chu Yujiao yang selalu sombong, merasa takut saat melihat tatapan dingin Qin. Dia langsung terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi, hal yang sangat jarang terjadi padanya. Qin Haodong mengabaikan orang-orang ini dan memperkenalkan Han Jiyu kepada Li Momo. Kemudian mereka masuk ke mobil komersial dan bergegas ke Sekte Tang. Qin Haodong adalah pengemudinya. Si kecil, Lin Momo dan Han Jiyu duduk di belakangnya. Bibi, kamu cantik sekali. Setelah masuk ke dalam mobil, si kecil langsung meringkuk dalam pelukan Han Jiyu. Han Jiyu juga menyukai gadis yang seperti peri ini. Dia mencubit wajahnya yang tembam dan berkata, Tang Tang juga cantik, kamu pasti lebih cantik dariku saat kamu dewasa. Tang Tang mencondongkan tubuhnya dan berbisik, Bibi, apakah kamu juga menyukai papaku?
Han Jiyu tidak menyangka bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini. Sebagai seorang wanita dari keluarga besar, dia tidak peduli dengan hal ini, tetapi dia harus mempertimbangkan perasaan Lin Momo. Wajahnya memerah dan melihat sekeliling. Dia merasa lega setelah memastikan Lin Momo tidak marah atau kesal. Bibi, tidak apa-apa, suaraku sangat pelan sehingga Mama tidak bisa mendengar kita, tolong katakan padaku secara rahasia. Si kecil menatapnya dengan matanya yang besar dan berkilau. Han Jiyu tidak bisa menolak gadis seperti peri ini, jadi dia mengangguk. Hebat, Papa menemukan mama cantik lainnya untukku. Si kecil berkata dengan gembira dan tidak ingin lagi merahasiakan hal ini. Bersama Tang Tang, suasana di dalam mobil cukup akrab. Mereka sesekali tertawa terbahak-bahak. Setelah Qin Haodong pergi, para pengawal segera bangkit dan berlari untuk menarik Chu Mingchong keluar dari tong sampah. Chu Mingchong membuang kulit pisang di kepalanya dan berteriak dengan sangat marah, "Bajingan, apa hebatnya menjadi seorang praktisi seni bela diri, beraninya kau mengalahkan keluarga Chu kami, tunggu saja dan lihat, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya Chu Xuanming. Chu Xuanming mengalami masa-masa sulit di keluarga Chu akhir-akhir ini. Sejak Chu Xuanli menjadi guru agung tingkat 8 dengan bantuan Qin Haodong, statusnya di keluarga Chu langsung meningkat. Baik Chu Sanhe, kepala keluarga, dan para tetua lainnya terkesan. Tampaknya mereka akan menyerahkan posisi pemimpin keluarga kepadanya. Meskipun dia membeli pil kultivasi roh di pelelangan dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-7, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Chu Xuanli. Keesokan harinya adalah ulang tahun Chu Sanhe yang ke-80 dan dia ingin mengambil kesempatan untuk membuat ayahnya terkesan. Dia memanggil putrinya, Chu Mingjiao, dan kemudian meminta putranya untuk menjemputnya di bandara. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka akan dipukuli. Setelah mendengar berita ini, dia langsung marah. Dia diganggu oleh Qin Haodong, tetapi bagaimana mungkin ada yang berani menggertak putranya? Bagaimana dia bisa tetap bertahan di keluarga Chu? Dia segera memanggil beberapa majikan dan bergegas ke bandara. Dia ingin memberi pelajaran kepada bocah bodoh ini untuk melampiaskan amarahnya. Ketika mereka tiba di bandara, mereka melihat sebuah mobil komersial datang. Mobil itu persis seperti yang disebutkan oleh Chu Mingchong, jadi dia meminta anak buahnya untuk menghalangi mobil itu di jalan. Qin Haodong sedang mengemudi ketika dia tiba-tiba melihat beberapa kendaraan off-road menghalangi jalannya. Dia menyadari bahwa seseorang ingin mencari masalah dengannya. Dia menginjak rem dan mobil niaga itu berhenti. Chu Xuanming tampak marah dan melompat keluar dari mobil. Qin Haodong mencibir saat melihatnya. Tampaknya pria kasar itu adalah putranya. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Chu Xuanming datang dengan agresif ke mobilnya dan berteriak, "Keluarlah, aku harus memberimu pelajaran." Tiba-tiba dia berhenti di tengah kalimat, seperti ayam jantan yang lehernya diremas. Jendela diturunkan dan dia melihat wajah tampan yang tersenyum di dalam. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. Mimpi buruknya menjadi kenyataan. Dia tidak menyangka putranya akan berkonflik dengan Qin Haodong. Dasar bajingan bodoh. Kenapa dia harus menyinggung orang jahat seperti itu? Dia menenangkan diri dan mengutuk Chu Mingchong dalam hatinya. Dia bahkan tidak ingat bahwa ini adalah putranya sekarang. Qin Haodong menatap Chu Xuanming yang tampak bingung dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Chu, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Chu Xuanming tidak berani mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk mencari masalah. Dia segera tersenyum pada Qin Haodong dan berkata, "Haodong, aku datang ke sini untuk mengundangmu ke pesta. Besok adalah ulang tahun kakekmu yang ke-80, silakan datang bersama Suanyu untuk pesta ulang tahun." "Baiklah, begitu. Kalau tidak ada yang lain, silakan minggir." Qin Haodong kemudian menggulung kaca jendela, tidak menunjukkan belas kasihan kepada tuan muda kedua dari keluarga Chu. Chu Xuanming menggertakkan giginya karena benci, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya dan kendaraan off-road segera pergi untuk memberi jalan bagi Qin Haodong. Qin Haodong menginjak pedal gas dan melaju cepat sambil meraung, meninggalkan kepulan asap hitam tebal. Bab 715 perangkap di pesta ulang tahun. Saat mobil niaga itu melaju kencang, senyuman di wajah Chu Xuanming perlahan digantikan oleh kebencian. Pada saat ini, beberapa mobil melaju kencang dan Chu Mingchong keluar dari mobil. Dia berlari ke Chu Xuanming dan berkata, "Ayah, di mana orang itu, mengapa kamu tidak menghentikannya?" Chu Xuanming berkata dengan muram, "Aku menghentikan mobilnya, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan, kita tidak mampu menyinggung perasaannya." "Kenapa?" Chu Mingchong bertanya dengan bingung, "Selain 7 keluarga besar, apakah ada orang lain di ibu kota yang perlu kita hormati?" "Dia adalah Qin Haodong." "Apa, kamu yakin?" Mendengar nama yang familiar ini, Chu Mingchong terkejut dan berkata dengan penuh kebencian, "Ayah, apakah kita benar-benar perlu takut padanya? Dia menginjak-injak leher kita sekarang."
Chu Xuanming melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu berkata dengan dingin, tentu saja kami akan mengambil tindakan, beraninya dia meremehkan kami, aku harus membuatnya membayar harganya. Mendengar bahwa dia bisa membalas dendam, Chu Mingchong berkata dengan gembira, ayah, apa rencanamu? Chu Xuanming menjelaskan, dia kuat, tapi aku bukan orang lemah biasa, dia pasti akan datang ke pesta ulang tahun kakekmu besok, saat itu, dia akan mendapat masalah besar. Kemudian dia meminta pengawal di sekitarnya untuk mengirimnya kembali ke keluarga Chu. Qin Haodong kembali ke Sekte Tang bersama Lin Momo, Tang Tang, dan Han Jiyu. Chu Xuanyu sedang menonton TV bersama menantu perempuannya di aula. Dia sangat gembira dan datang ke pintu ketika dia melihat putranya kembali dengan dua wanita cantik dan seorang gadis cantik. Ini adalah pertama kalinya Wei Yanran, Yan Feifei dan yang lainnya melihat si kecil. Namun, mereka menyukainya pada pandangan pertama. Anak kecil itu juga senang melihat begitu banyak bibi cantik berkumpul di sekitarnya. Ia berteriak, Mama kedua, Mama ketiga, Bibi Waner dan begitu banyak bibi cantik, apakah kalian semua mencintai papaku, hebat sekali. Qin Haodong segera menghentikannya, menunjuk Chu Xuanyu dan berkata, dia bukan bibimu, panggil saja dia nenek. Si kecil berkata polos, nenek, tapi bukankah semua nenek harus berjalan dengan tongkat, dia terlihat sangat muda. Qin Haodong berkata, itu nenek-nenek tua yang kau bicarakan, ini nenekmu, panggil saja dia nenek. Meskipun dia sedikit bingung, dia tetap berkata dengan patuh, senang bertemu denganmu, nenek. Gadis baik, kemarilah dan biarkan aku melihatmu lebih jelas. Chu Xuanyu sangat menyukai Tang Tang sehingga dia memeluk gadis kecil itu dan mencium wajahnya. Dia sangat senang bisa memiliki putra dan cucunya kembali. Kemudian Qin Haodong memperkenalkan Lin Momo dan Han Jiyu kepada orang-orang yang hadir. Si kecil segera menjadi pusat perhatian seluruh keluarga besar. Semua orang berkumpul di sekitarnya dan ada banyak tawa. Setelah beberapa saat, Zhang Tianyu bergegas masuk dan melaporkan kepada Qin Haodong, Bos, Tuan Chu Xuanli ada di sini. Mendengar pamannya ada di sini, Qin Haodong keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke ruang tamu lain, bersama dengan Chu Xuanyu. Setelah bertukar basa-basi seperti biasa, Chu Xuanli berkata, Xuanyu, Haodong, besok adalah ulang tahun ayah yang ke-80, aku datang ke sini khusus untuk mengundang kalian ke pesta. Bagaimanapun juga, Chu Sanhe adalah ayahnya. Jadi, Chu Xuanyu menghela napas dan hendak menyetujuinya, tetapi Qin Haodong menghentikannya. Dia berkata, Paman, kita benar-benar harus kembali untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi, kamu tahu bahwa ibuku diusir oleh keluarga Chu dan menurutku tidak pantas untuk kembali begitu saja. Hati Chu Xuanli mencelos. Ia sudah menduga hal ini sebelum ia datang ke sini. Ia tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengundang Qin Haodong ke pesta dan ternyata itu benar. Dia berkata, Haodong, ayah juga mengakui bahwa memang keluarga Chu yang bersalah karena telah mengusirnya, jadi, kami akan menyetujui semua persyaratannya. Qin Haodong berkata, undang saja ibuku kembali dengan cara yang sama seperti kamu mengusirnya. Besok adalah hari ulang tahunnya, jadi aku tidak akan memintanya datang ke sini secara langsung untuk mengundang ibuku kembali. Namun, prosedurnya tidak bisa diabaikan, keluarga Chu harus menerima ibuku kembali dengan cara yang agung dan semua orang di ibu kota harus tahu bahwa keluarga Chu lah yang memohon kita untuk kembali. Lagi pula, saat kita kembali ke keluarga Chu, kakek harus berdiri di gerbang dan menyambut kita kembali secara langsung. Chu Xuanli berkata, tidak masalah untuk membawa adik perempuanku pulang, aku akan datang dengan paman keduamu untuk membawanya kembali di depan umum, tapi bukankah tidak pantas meminta ayah untuk menyambutnya di gerbang? Chu Xuanyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi Qin Haodong menatapnya tajam dan menghentikannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa katakan saja padanya syaratku, jika dia setuju, kita akan kembali, jika tidak, kamu bisa melupakan ini. Tentu saja, dia punya tujuan tersendiri dalam melakukan ini. Keluarga besar selalu bersekongkol dan bertengkar dan ibunya pasti akan ditertawakan saat dia kembali. Jika Chu Sanhe bisa berada di gerbang untuk menyambutnya secara langsung, yang lain akan ragu-ragu saat mereka ingin bersekongkol melawannya. Baiklah, aku akan menelepon ayah dan menanyakan hal ini. Chu Xuanli tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ia menelepon Chu Sanhe. Ketika mendengar kondisi Qin Haodong, ia terdiam beberapa saat lalu berkata, saya setuju, selama Xuanyu dan Haodong bersedia kembali, saya akan berada di gerbang untuk menyambut mereka. Meskipun dia tidak mau melakukan ini, dia tidak punya pilihan lain. Posisi dominan Sekte Tang di ibu kota telah terbentuk sekarang dan semua 7 keluarga besar ingin menyenangkan Qin Haodong. Dia seharusnya tidak melepaskan kesempatan ini. Setelah menutup telepon, Chu Xuanli kembali dan berkata, ayah sudah setuju, dia akan melakukan apa yang kamu katakan. Qin Haodong mengangguk dan berkata, baiklah, itu kesepakatan, kita akan kembali dan merayakan ulang tahun besok. Setelah masalah itu selesai, Chu Xuanli berbalik dan hendak pergi. Namun, Qin Haodong menghentikannya, Paman, ikut aku.
Kemudian dia berpamitan dengan Chu Xuanyu dan membawa Chu Xuanli ke kamar sebelah. Pada saat yang sama, dia juga meminta seseorang untuk membawa Chu Mingli dan Chu Minhui juga. Chu Xuanli sedikit terkejut melihat putra dan putrinya. Baru beberapa hari, tetapi dia merasa keduanya telah mengalami perubahan besar. Bahkan temperamen mereka tampak berbeda. Kultivasimu sudah meningkat. Chu Mingli mengangguk, sepupu Haodong membantu kami meningkatkan kultivasi kami saat kami tiba di sini. Kultivasi kami telah sepenuhnya stabil selama beberapa hari terakhir. Chu Minghui memegang lengan ayahnya dan berkata dengan gembira, kakak dan aku sama-sama telah meningkatkan kultivasi kami 3 tingkat. Sepupu Haodong benar-benar hebat. Chu Xuanli awalnya terkejut, tetapi kemudian dia merasa sangat beruntung karena bisa meninggalkan kedua anaknya di Sekte Tang. Jika dia memanggil mereka kembali hari itu, mereka tidak akan bisa membuat kemajuan apapun. Dia berkata dengan penuh terima kasih kepada Qin Haodong, Haodong, terima kasih banyak. Paman, jangan terlalu sopan, kita ini keluarga dan sudah menjadi kewajibanku untuk membantu sepupu-sepupuku. Chu Minghui tertawa, sepupu Haodong, mengapa kamu meminta kami datang ke sini, apakah kamu akan membantu kami meningkatkan kultivasi kami sekali lagi? Chu Xuanli memberinya tatapan peringatan dan berkata, kamu bicara omong kosong lagi, apakah kamu pikir ini permainan untuk meningkatkan kultivasimu, tidak semudah dan secepat itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Paman, dia benar, aku benar-benar ingin membantumu meningkatkan kultivasimu sekarang. Sebagai seorang Grandmaster tingkat 9, ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu Chu Xuanli menjadi Master tingkat 8. Namun, kini keadaannya berbeda. Ia kini adalah seorang seniman bela diri di tahap awal alam jiwa baru lahir. Tidak sulit baginya untuk membantu mereka melangkah lebih jauh. Chu Xuanli berkata dengan ragu, bisakah kamu melakukan ini? Kita telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini dan aku khawatir kita mungkin mengalami penyimpangan jika fondasi dan kondisi pikiran kita tidak stabil. Qin Haodong berkata dengan yakin, jangan khawatir, Paman, aku yakin Paman tidak akan gila, aku akan berada di sini bersamamu. Chu Minghui mengikutinya, ya, ayah, percayalah pada sepupu Haodong, dia hebat. Gadis kecil ini sekarang hanya memiliki kekaguman buta terhadap Qin Haodong. Dia merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan sepupunya. Tentu saja aku percaya padanya. Aku hanya memastikan. Kemudian Chu Xuanli duduk bersila di tanah. Chu Mingli dan Chu Mingli juga duduk di sebelahnya. Qin Haodong memberi mereka 3 pil kultivasi roh dan kemudian mulai membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Berkat bantuannya, ki sejati ketiganya kembali meningkat. Chu Xuanli menjadi Grandmaster tingkat 9, sementara Chu Minghui dan Chu Mingli juga naik ke tingkat ke-7 alam kekuatan tertinggi. Namun setelah melewati kemacetan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka tampak takut dan terkadang tertawa, atau menangis seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang istimewa. Qin Haodong tahu bahwa iblis dalam diri mereka sekarang muncul di benak mereka. Seperti yang disebutkan Chu Xuanli, mereka telah membuat prestasi besar baru-baru ini dan keadaan pikiran mereka yang tidak stabil mungkin menjadi tempat berkembang biaknya iblis dalam diri, yang akan memberi mereka ilusi. Jika mereka tidak menyingkirkan situasi ini sesegera mungkin, mereka mungkin benar-benar mengalami penyimpangan ki. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Qin Haodong. Ia sudah siap menghadapi hal ini. Ia mengulurkan tangan kanannya dan tongkat penakluk iblis pun muncul. Tongkat penakluk iblis segera merasakan iblis dalam diri mereka. Kedua belas untaian koin pada tongkat itu terus berdenting dan mengeluarkan berbagai macam suara. Iblis dalam diri mereka segera ditekan. Qin Haodong mengangguk. Tongkat ini memang harta karun. Mereka tidak akan mengalami penyimpangan ki dengan benda ini di sekitar mereka. Setelah iblis dalam diri mereka disingkirkan, kultivasi mereka perlahan stabil. Sekitar 10 menit kemudian, mereka bertiga perlahan membuka mata. Merasakan kekuatan di tubuhnya, Chu Xuanli begitu gembira hingga ia bahkan menangis. Dia telah terjebak di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6 selama bertahun-tahun dan dia pikir mustahil baginya untuk menjadi guru agung tingkat ke-9 selama sisa hidupnya. Namun, Qin Haodong membantunya meningkat 4 tingkat dalam 1 minggu dan membantunya mewujudkan mimpi yang mungkin tidak dapat diwujudkan oleh banyak pejuang seumur hidup mereka. Haodong, kami benar-benar harus berterima kasih padamu. Lalu dia membungkuk dalam-dalam pada Qin Haodong bersama Chu Mingli dan Chu Minghui. Paman, tolong jangan lakukan ini. Qin Haodong mengulurkan tangan dan membantu mereka bertiga berdiri. Dia selalu menjadi orang yang bersyukur. Karena Chu Xuanli telah berbuat baik kepada ibunya, dia juga harus membalas budi dan memberikan bantuan kepada keluarga mereka. Besok adalah hari ulang tahun Chu Sanhe, jadi dia tidak meminta Chu Xuanli untuk tinggal lebih lama. Sebaliknya, dia juga meminta Chu Mingli dan Chu Minghui untuk kembali bersama ayah mereka. Qin Haodong kembali ke kamar Chu Xuanyu setelah mereka pergi. Melihat putranya kembali, Chu Xuanyu berkata, Haodong, tidak peduli apa yang telah dilakukan keluarga Chu kepada kita, dia tetap ayahku dan kakekmu, kita perlu menyiapkan beberapa hadiah untuknya besok.
Dia sedang mengalami perasaan yang rumit saat ini. Dia merasa kesal terhadap keluarga Chu dan senang bisa pulang. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Bagaimanapun, Chu Sanhe adalah ayah kandungnya dan dia harus menyiapkan hadiah untuknya. Qin Haodong berkata, "Bu, jangan khawatir tentang ini, aku akan menyiapkan hadiahnya." "Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu memikirkan hal itu." Chu Xuanyu juga seorang wanita kuat, yang mengerjakan segala sesuatunya sendiri selama bertahun-tahun, namun kini dia memiliki seorang putra yang sangat baik, jadi dia menyerahkan segalanya kepada putranya. Tak lama kemudian, waktu makan malam pun tiba. Keluarga itu makan dengan lahap. Kemudian, Qin Haodong membawa anak kecil itu menjauh dari gadis-gadis itu dan membawanya ke ruang kultivasi. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, "Papa, apa yang akan kamu mainkan denganku di sini?" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.